Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino Bacuramin Kasuruga Basengat Kajubata. Harus. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat bersama saya Nurhanisa dari SMA Negeri 1 Belming Hulu, Ita Kesia dari SDN 02 Kebra, Rosmiati dari SDN Negeri 1 Nanga Kebra. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual dengan tema coaching supervisi akademik dengan bertugas sebagai observer atau pengamat, coach dan coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Ros. Selamat siang Ibu. Apa kabar? Kabar baik Bu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah kabar baik. Syukur puji Tuhan. Jadi saya ingin memperkenalkan diri saya bahwa saya di sini adalah sebagai observer atau pengamat Ibu nanti pada saat Ibu melakukan proses percakapan atau coaching kepada coachingnya ya Bu ya. Iya Bu, baik Bu. Namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan mengenai acuan atau rubrik penilaian nanti yang akan saya nilai terhadap proses percakapan Ibu nanti bersama dengan coaching. Baik Bu. Yang mana di dalam proses coaching itu tersendiri itu ada beberapa prinsip dalam coaching. Yang pertama itu adalah kemitraan, yang kedua itu adalah berpikir kreatif, serta yang ketiga itu adalah memaksimalkan potensi. Kemudian Bu, nanti pas pada saat proses percakapan atau coaching Ibu bersama coachingnya itu ada beberapa kompetensi inti dalam coaching, yang mana kompetensi dalam coaching itu sendiri adalah kehadiran penuh atau present, mendengarkan dengan aktif serta dengan teknik rasa, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Tidak lupa nanti dalam proses Ibu melakukan coaching, Ibu mengajukan pertanyaan dengan alur cerita. Alur cerita sendiri itu adalah tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab, afirmasi, dan refleksi. Paham Bu? Iya Bu. Bu, sebelum memulai proses coachingnya nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, boleh Bu? Boleh Bu, silakan Bu. Oke, pertanyaan pertama, dari ketiga kompetensi inti dari coaching tersebut, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan nantinya pada saat proses percakapan Ibu dengan coaching? Baik Bu, terima kasih. Kompetensi yang akan saya kembangkan nantinya terhadap coach saya itu yang pertama itu kehadiran penuh Ibu. Terus yang kedua itu mendengarkan dengan baik. Dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan ya. Iya benar. Yang pertama tadi kehadiran penuh atau presence, kedua itu mendengarkan dengan baik, yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya itu. Oke. Kemudian Bu, dari 3 kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kompetensi mana yang ingin saya nilai secara spesifik dalam proses observasi saya percakapan Ibu dengan coach Ibu nanti? Baik Bu, terima kasih. Kompetensi yang secara spesifik yang akan saya kembangkan nanti, yang pertama itu mendengarkan dengan baik Bu. Kenapa saya memilih mendengarkan dengan baik? Karena ini sangat penting Ibu. Karena kita nanti mendengarkan dengan baik terhadap coach kita, apa yang dia utarakan kepada kita, masalah apa yang dia utarakan kepada kita, maka kita wajib mendengarkannya dengan baik. Terus yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kenapa saya memilih ini? Agar nanti coach saya itu dapat mengungkapkan atau mengutarakan ide-ide yang akan dia kemukakan nantinya ketika dia menghadapi masalahnya di tempat dia bertugas nanti. Seperti itu Bu. Baik, luar biasa sekali Bu ya. Jadi bisa saya ulangi bahwa kompetensi yang Ibu ingin ke saya spesifik nilai itu ada 2. Yang pertama itu mendengarkan dengan baik, ya, yang satunya lagi adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, Nah, benar, luar biasa sekali. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir Bu. Nah,
pertanyaan dari saya dari perihal indikator ketercapaian, Bu. Nah, kira-kira Bu, tolak ukur ketercapaian bagaimana yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan ini nanti? Baik Ibu, terima kasih. Yang ingin saya tuju nanti bahwa nantinya itu coach saya itu bisa menemukan sendiri solusi terhadap masalah yang dia hadapi di tempat dia bertugas, Ibu. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu. Semoga indikator yang Ibu sampaikan tadi bisa tercapai dan proses bersama coaching. Hanya itu yang mau saya tanyakan. Semoga percakapan Ibu nanti berlangsung dengan baik. Selanjutnya silakan Ibu melakukan percakapan Ibu dengan coachingnya. Sudah siap? Siap Ibu. Oke, silakan dimulai percakapan dengan coachingnya ya Bu ya. Baik Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat sore Bu Ita. Selamat sore Bu. Apa kabar? Baik, luar biasa. Ya, syukur. Kemarin Ibu ada chat saya ya? Ya ada Bu, maaf ya saya cek Bu. Oh iya, enggak apa-apa. Kayaknya ada sesuatu yang mau Ibu sampaikan ya Bu ya? Apa ya Bu ya? Iya Bu, ada ini Bu, ada permasalahan yang saya hadapi di sekolah, mana saya guru agama mengajar di kelas 4, ada salah satu murid saya yang tidak lanjut membaca Bu, itu yang menjadi permasalahan yang saya hadapi pada saat ini Bu. Benar sekali Bu, memang itu bisa menjadi beban juga bagi kita seorang guru ya Bu ya, apalagi di pelajaran agama. Oh iya Bu Ita, waktu kita agak singkat nih, kira-kira apa yang ingin Bu Ita dapatkan ya dari percakapan kita hari ini? Terima kasih Bu, saya minta solusi atau masukan dari Ibu bagaimana cara saya menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi pada saat ini, karena ini menjadi beban buat saya, apalagi dalam kegiatan proses belajar mengajar yang ada. Baik Ibu, semoga harapan Bu Ita tercapai ya Bu ya. Mungkin Bu Ita boleh bercerita dulu terkait murid yang belum lancar membaca ya Bu Ita ya. Boleh Ibu ceritakan keseharian anak itu di sekolah. Iya Bu, terima kasih. Gini Bu, anak ini kalau membaca untuk 4 huruf sudah bisa, tapi untuk selebihnya anak ini belum bisa Bu, perlu bimbingan kan, karena waktu kita mengajar juga terbatas, tidak seperti waktu yang banyak kita gunakan karena waktu kita sudah ditentukan. Ini Bu yang jadi permasalahan, kalau saya mengajar otomatis anak ini tertinggal dalam proses belajar mengajarnya dari kawan-kawan yang lain karena dia belum lancar membaca. Contohnya kayak saya kasih soal, dia tidak bisa menjawab, kawan-kawan yang lain sudah selesai, dia belum. Itu jadi permasalahan yang terbesar buat saya Bu. Oh jadi begitu ya Bu ya ceritanya ya. Banyak sedikit ini bisa menjadi beban bagi kita seorang guru, begitu ya Bu Ita ya. Nah benar sekali Bu, jadi inilah yang menjadi beban pikiran bagi Bu Ita saat ini ya Bu ya. Ya Bu, ini memang sangat sulit Bu untuk saya, tapi saya sudah berencana untuk kedepannya untuk membimbing anak ini supaya lebih baik lagi dalam membaca. Saya punya satu kegiatan untuk anak ini, saya kasih jam tambahan di luar jam pelajaran. Saya adakan les sekitar 15 menit saat waktu jam pulangnya Bu. Ini salah satu metode yang saya gunakan untuk anak ini supaya dia sama seperti kawan-kawan yang lainnya dalam kegiatan belajar yang ada. Ya benar juga sih Bu Ita, tapi kita tidak tahu juga ya, mungkin guru-guru murid tersebut memiliki banyak pertimbangan jika anak tersebut bisa diluluskan. Oh ya Bu, karena pertimbangan saat rapat waktu itu memang anak semua harus dinaikkan dengan alasan umur ya, karena umurnya sudah lewat dari dari kelasnya, itu otomatis itu jadi sesuatu pertimbangan untuk anak ini naik kelas. Tapi saya sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan guru kelasnya, dengan guru PJOK untuk bersama-sama untuk memberi ini anak ini tambahan untuk jam-jam pelajaran. Saya sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah Bu untuk hal ini.
Kalau boleh tahu, jika kita menilai dengan rentang 1 sampai 10, kemampuan membaca murid tersebut berada di posisi berapa ya Bu? 4 Bu saya kasih. Kenapa 4? Karena anak ini perlu bimbingan khusus buat saya Bu dalam dia membaca. Ini menjadi pertanyaan saya. Wah, jauh juga ya Bu Ita ya, dari yang diharapkan. Lalu setelah percakapan ini nanti, Bu Ita inginnya kemampuan membaca murid tersebut di posisi berapa? 6, karena dia masih dalam tahap bimbingan, tahap dia belajar Bu. Tapi anak ini sudah mau belajar Bu. Ini yang alasan saya mengasih nilai 6. Berarti kita sudah tahu ya Bu Ita ya permasalahan yang Bu Ita hadapi. Sejauh ini apa rencana yang akan Bu Ita lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Iya Bu, saya sudah punya metode. Pertama tadi yang saya pernah jelaskan di awal, saya membuat jam tambahan khusus untuk anak ini belajar membaca. Yang kedua, saya punya trik dengan gambar dalam kegiatan belajar mengajar. Kalau biasanya kelas 4 untuk pengenalan lingkungan ciptaan Tuhan, saya memberi gambar. Misalnya hari pertama teman menciptakan langit dan bumi, saya kasih gambar ini loh ciptaan Allah pertama, hari kedua dan keempatnya. Seperti itu Bu langkah yang saya lakukan untuk anak tersebut. Wah, menarik ya Bu Ita ya. Apa yang kita lakukan secara konsisten akan memberi dampak yang baik bagi murid tentunya ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih atas waktunya, dan saya juga sudah berkoordinasi kepala sekolah. Kami akan melaksanakan kolaborasi dengan guru kelasnya, guru PJOK-nya untuk anak tersebut supaya dia punya kemajuan ke depannya dalam hal membaca dalam kegiatan proses belajar mengajar yang ada Bu. Baik Bu, lalu dalam hal melaksanakan rencana ini Bu Ita butuh berkolaborasi dengan siapa saja? Dengan guru kelasnya, dengan guru PJOK-nya, dan saya sudah berdiskusi dengan kepala sekolah untuk minta waktu yang akan kami tentukan, yang akan kami laksanakan. Selain guru-guru di sekolah, mungkin orang di luar atau siapa mungkin ada? Biasanya Bu, karena anak ini juga masih dalam bimbingan saya, untuk kegiatan sekolah minggu saya berkoordinasi dengan guru sekolah minggunya Bu. Kalau di hari minggu biar anak ini punya kemajuan terlebihnya dalam membaca, karena kebiasaan sekolah minggu kita membawa Alkitab. Saya dorong anak ini untuk banyak membaca Alkitab dengan kawan-kawannya di kegiatan sekolah minggunya. Luar biasa ya rencana Bu Ita ya. Kolaborasi ini memang sangat penting ya Bu Ita ya. Artinya tidak semua permasalahan bisa kita selesaikan sendiri begitu ya Bu ya. Otomatis kita juga membutuhkan orang lain, terutama dalam mendidik anak didik kita di sekolah. Ya benar sekali Bu, itu juga yang saya pikirkan, sehingga saya memiliki langkah-langkah yang harus saya lakukan Bu. Iya, benar sekali Bu Ita. Obrolan kita ini terasa sudah jauh ya Bu ya setelah melakukan percakapan ini. Bagaimana perasaan Bu Ita sekarang? Ya, sudah lega Bu, karena saya sudah bisa berbagi dalam permasalahan saya hadapi, karena ada solusi dan jalan keluar yang diberikan oleh Bu Ros kepada saya untuk saya menghadapi permasalahan anak tersebut. Baik Bu, puji Tuhan Bu. Bagaimana komitmen Bu Ita terkait rencana yang sudah disusun ya Bu ya? Ya, saya terus melaksanakan tugas ini dengan cara berkolaborasi dengan pihak sekolah, dengan guru kelasnya, dengan guru PJOK. Kalau di luar, saya berkolaborasi dengan guru sekolah minggu. Baik Bu, semoga rencana Bu Ita ini dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Semoga di pertemuan kita yang akan datang kita bisa saling bertukar pendapat, mendengar kabar baik tentang perkembangan, terutama tentang perkembangan murid yang Bu Ita alami pada saat ini. Amin Bu, terima kasih Bu atas dukungan dan motivasinya. Terima kasih juga sudah mau mendengar cerita saya. Sama-sama Ibu, saya juga berterima kasih karena Bu Ita sudah mempercayai saya sebagai untuk mendengarkan cerita yang Bu Ita alami saat ini. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Tadi saya sudah mengamati
proses coaching antara Ibu sebagai coach dan coachingnya. Namun sebelum saya menyampaikannya, memang ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Bisa, Bu? Silahkan Ibu. Oke, jadi ada pertanyaan pertama di sini. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat Ibu melakukan coaching, dan juga apa saja yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang telah Ibu lakukan tadi? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Yang sudah saya lakukan dalam coaching tadi, yang pertama saya sudah menyampaikan alur tujuan percakapan kami, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian saya juga sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Baik Bu, jadi yang Ibu sampaikan itu memang sudah sesuai dari hasil catatan saya. Jadi di catatan saya tadi, Ibu sudah melakukan sebuah coaching dengan menerapkan alur tirta. Kemudian dari catatan saya, yang paling penting Ibu tadi itu sudah melakukan kompetensi proses coaching. Ibu mendengarkan dengan baik, serta Ibu juga melakukan atau memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian Ibu, pertanyaan terakhir dari saya, dari hasil coaching tadi, kira-kira potensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang Ibu lakukan tadi? Baik Bu, terima kasih. Dari proses coaching yang sudah saya laksanakan tadi, yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya itu adalah untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik Bu, harapannya semoga apa yang Ibu sampaikan mengenai kompetensi yang akan Ibu kembangkan nanti dapat dipertajam ya Bu ya, sesuai dan ketika memberikan pelayanan dalam proses coaching. Nah, saya berharap dengan proses coaching yang telah tadi dilaksanakan itu menjadi bekal Ibu nanti ke depannya, agar ketika memberi proses coaching itu bisa sesuai dengan harapan yang ingin Ibu harapkan dari awal tadi ya, dari proses kompetensi yang ingin dikembangkan dan lain-lain. Nah, terima kasih Ibu, sungguh proses yang sangat luar biasa. Semoga ini bisa berdampak baik ke depannya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sehari. Selamat siang ya Bu ya. Ya Bu, selamat siang.